Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin al-halal wa farij bil kurab wa taqra bil hawaid wa tunalu bil wa husul khawatim wa susfuqa ma bil karim wa ala adwa sahbihi karamatu wa nafsika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha al hajat wa tunjina biha min jami'is sayyi'at wa biha wa tuballighuna bi aqsal wa yakmil khairatul hayati wa ba'dal mamat al-ba'd. Pak Kiai dan semua para hadirin yang kami hormati, mari bersama-sama kita melanjutkan ngaji kita kitab Maraqil Ubudiyah. Wa ausilil ma'a ila manabiti syu'ur. Sampaikanlah air ke tempat-tempat tumbuhnya rambut-rambut yang ada di wajah. Keempat rambut ini ada 4. Yang pertama al-hajibain, kedua alis. Jadi harus nyampe air ke kedua alis. Wasyaribain, kedua kumis, kumis kiri dan kumis kanan. Asyamilaini isibalain, yang mana kumis ini juga mencakup sibal. Sibal itu adalah ujung kumis. Nih, kumis ujungnya yang namanya sibal. Jadi bahasa kitanya yang tidak ada. Di Arab komplit banget, macam-macam rambut yang ada di sekitar kepala itu namanya komplit, karena memang orang Arab wajahnya dipenuhi berbagai macam rambut. Jadi di kita akan ada kekurangannya, maka mungkin di sini ada yang saya tidak tahu bahasa kitanya apa, tapi saya hanya jelasin saja karena mungkin belum ada bahasanya. Seperti sibal ini apa bahasa kitanya, ya nggak ada, yaitu ujung dari kumis. Itu namanya sibal. Wal ahdab, bulu-bulu mata. Bulu mata. Wal izarain, rambut izar. Izar itu dengan jantan tidak sama. Kalau jambang itu di bawah izar. Jadi izar itu di sini jelaskan wahuma mayuwaziani, dua rambut, maksudnya dua bulu yang sejajar, ayuhadiyanil udhunain, yang sejajar dengan telinga tuh. Yang di bawahnya baru jambang, yang sejajar dengan telinga ini namanya izar. Telinga atas, telinga bawah. Ini telinga aja, telinga pas lurus. Telinga tuh lurus nih, mau ke apa ini, pelipis apa nih. Nah ini yang lurus ini nih, lurus dengan telinga itu namanya izar. Di bawahnya itu baru jambang, alif. Tuh, kalau jambang itu alif bahasa Arabnya. Tuh, kita apa bahasanya saya belum tahu. Silakan kalau ada yang tahu. Di bawah godek. Godek mah jambang, jambang mah godek. Di bawah godek. Bewok. Nah, ini pokoknya yang lurus dengan telinga tuh, sejajar dengan telinga, itu namanya izar. Ulama bekna godek. Godek. Nah, itu godek menjambang. Godek mah jambang pakai. Sejajar yang atas ini kami yang atas. Jadi enggak, ini bukan ini. Ini. Oh. Di sini nih.
Enggak, ini mungkin ini. Lurus. 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 Nah. Kan nyambung lagi gitu. Iya, tapi ada istilah-istilahnya kalau di Arab. Bagian atas arit, bagian atas jambang gitu loh. Itu namanya izar. Nah, pakai ini sepuh bagian terang namin, anggap abdi. Ya, jadi memang di kita karena nggak sempurna orang kita rambut wajahnya, maka tidak ada istilahnya. Ya sudah, pokoknya itu rambut itu disebutnya indah. Tuh, al-udhunain yang sejajar dengan dua telinga, mim mubtadal lihyah dari permulaan jenggot. Tuh, dari awal jenggot tuh. Wahuma ma bainas sadri wal arid. Tuh, gampangannya sih idar itu antara pelipis dan arid jambang. Nih, pelipis kan antara ini dan ini, makanya yang sejajar di sini. Mimma yang butuh awalan lil amrod waliban. Apa itu arid? Arid itu sesuatu yang biasanya yang tumbuh pertama kali bagi amrod. Amrod itu asyab, pemuda yang wajahnya belum ditumbuhi rambut-rambut, itu disebut amrod. Yang disebut amrod itu pemuda yang belum tumbuh rambut-rambut, kumis dan ayah, terus nanti jambang belum ada, masih polos. Bulu asin manis ayah kalau begitu lahir tidak percaya. Ya, tapi masih belum tumbuh lah, baru gambar, baru apa ya, tanda-tanda. Nah, nanti yang pertama tumbuh itu namanya arid, jambangnya biasanya ada tumbuh pemuda itu. Disebut arid, arid itu artinya kan sesuatu yang baru. Asli katanya arid. Tadinya nggak ada, tapi terus muncul. Tapi orang kita ya kadang-kadang sampai tua juga ya nggak muncul kadang. Jambang, bodek tanam, bodek. Nah. Maka nggak boleh ninggal amrod di syahwat, nggak boleh. Melihat pemuda yang masih polos gitu dengan syahwat, itu nggak boleh. Maka cara kamu. Hukumnya karena gelis sama jeng awewe demunang gitu lah. Maka cara yang awewe baik Jadi fikih itu misalnya ada, tidak boleh. Makanya disunahkan kalau laki-laki kalau bisa diingu supaya ulah gelis. Ulah gelis gitu tak tujuan. Jangan tasaku bisa gitu. Ya salah sini lah diingu. Lebay ini. Kebetulan di Arab macam sok senang laki mau. Nah, masih remaja-remaja yang itu nantinya itu. Karena kemarin itu remaja mawet tadi kerudung kafe, akhirnya ada mau laki. Nah, maka ada hukum dilarang. Subhanallah. Masya Allah. Barakallah. Ngomong tapi bicarakan maksudnya datang telat. Wajibu insalul ma'i ila manabitil lihyah al-khafifah. Wajib menyampaikan air ke tempat-tempat tubuhnya jenggot al-khafifah yang tipis.
Apa batasannya? Jenggot yang tipis tuh di anturul basyarah min tahtiha. Tuh. Kulitnya yang bawah itu kelihatan. Itu berarti jenggotnya tipis namun ditempot tuh. Ya. Fi majlisi takhatub keur ngobrol teh. Katempok wong jenggot tangan sabar lembah. Alek gitu, alek. Katempok kulitnya katempok. Nah. Alek gitu, alek. Donal kasifati berbeda dengan yang lebat, tidak terlihat kulitnya tuh, warna kulitnya nggak kelihatan. Jadi kalau yang masih kelihatan warna kulitnya dianggap tipis, nah itu harus wajib itu. Air harus sampai ke tempat tumbuhnya. Ke tempat tumbuhnya berarti kulitnya tah kudu benang beda sarang nu tebel, nu penting lahir eta na bae godegna bae. Sama habitan kudu bae. Anu jalaran kawas urang-urangan mah kudu matroji lah, matroji. Walhasil anna lihyata zakari wa aribai wa ma kharaja min haddil wajhi minasyu'un walau min imra'atin wa khusa in kasufa wajaba ghuslu dhahirihi faqat. Kesimpulannya, jenggotnya laki-laki dan jambang, kedua jambangnya kiri kanan, dan rambut-rambut yang keluar masih di area wajah. Batasannya min haddil wajhi, masih di area wajah. Walaupun dari wanita dan banci, kalau lebat itu yang wajib hanya membasuh luarnya saja, tidak harus ke kulitnya. Kalau tebal, wama ada dalika yajibu ghusluhu mutlaqan. Kalau yang tidak tebal itu wajib mutlak tanpa rincian, harus luar dalam tuh, artinya yang kulitnya kena, rambutnya kena. Ai itu mutlakon, ai zahiran wa batinan, baik tempat tumbuhnya maupun rambutnya harus kena semua. Walau kasifan sekalipun lebat tuh. Ini kalau yang selain tadi tuh, selain dari jenggot, selain dari godek, nah itu wajib dibasuh secara mutlak. Gula mu'tamad ini menurut kaul yang kuat. Bisu'uril wajhi, dalam rambut-rambut wajah. Faktamidhu, maka hendaklah pakailah kaul ini. Ya, gunakanlah kaul ini. Kada nakolahul Hujairami anis Shibromilisi. Demikianlah yang dinukil oleh Syekh Hujairami dari Ash-Shibromilisi. Milisi atau Malisi itu nama tempat. Oh, itu tuh Iya, itu nama tempat. Kayak Jailani itu tuh. Maka bebas ada kiai Shibromilisi boleh, Shibromalisi boleh, kayak Tirmizi boleh, Tarmizi boleh, Turmuzi boleh.
pasawahan mangga, pesawahan mangga. Sabinannya ulah. Ilmu sawinan mah halus nata. Halus nah. Jadi ayah sampai lebih halus ke kan ari sawah teh bahasa Jawana nu halus teh sabin. Jadi Haji Ambari oge kaos biar wingking. Lemesna teh ari haji kan kaos, ampak kan biar, buri kan wingking. Jadi Haji Ambari teh kaos biar wingking. Goblokna orang Jawa teh kitu kan. Oh, bukan belanja. Sama lagi. Wakul inda qaslil wajhi Allahumma bayyin wajhi binurika yawma tabyaddu wujuh awliyaik. Ini doanya nih, udah pakai bahasa sendiri saja yang artinya begini. Ya Allah, putihkanlah wajahku dengan cahayamu pada hari di mana wajah-wajah para walimu putih. Ayeuna mah hari deui teu naon. Mungkin apa? Putih. Putih lamun. Sebenarnya anu putih teh alus Kang. Anu putih teh Halus. Glowing. Wala tusawwid wajhi bidzulumatik yauma taswaddu wujuhi a'daik. Sekalipun di dunianya wajahnya glowing, tapi kalau musuhnya Allah nanti hitam. Maka di sini wala tusawwid wajhi, janganlah engkau hitamkan wajahku ya Allah dengan kegelapan milikmu di hari gelapnya atau hitamnya wajah-wajah musuh-musuhmu. Wal ahsar min dzalik, wal ahsar min dzalik, ada yang lebih pendek doanya. Apa itu? Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkanlah atau glowingkanlah wajahku pada hari ada apa wajah-wajah, ada yang glowing dan ada yang apa itu hitam, nggak tahu yang glowing apa, usam Kamu karakternya adanya ya. Akang itu nganti belum. ayat tadi ayat ngomong glowing gitu tapi ngomong abdi. Nyawa ketinggalan zaman. Ada whitening segala. Apa whitening? Tapi ketika Wala tatruk tahlil al-lihyah al-kasifah. Janganlah Anda meninggalkan, artinya tidak melakukan menyelai jenggot yang tebal. Ini hukumnya sunnah yang tebal ini, tapi disela-selai qabla nih waslil wajhi, sebelum membasuh wajah. Kama qalahu Atiyah tab'an lil anani, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Atiyah mengikuti pendapat Syekh Anani. Illa idza kunta muhriman, kecuali kalau lagi ihram. Nah, kalau lagi ihram jangan, nggak usah ulah digosok-gosok itu ulah. Fatruku, tinggalkanlah li khaufil tinafi sya'ri, karena khawatir nanti rambutnya tercabut.
rontok lah, rontok. Kalau rontok dengan sendirinya gak ada masalah, tapi kalau digusrak-gusruk jadi rontok ini bermasalah, berarti harus dam nantinya. Kama tamadahul lumri, sebagaimana kaul yang dipakai oleh atau diunggulkan oleh Imam Rumli yang diikuti oleh Syekh Ibnu Qasim dan Syekh Zayyadi dan Sibromilisi atau Sibromalisi. Bukhari dari Bukhara, daerah Rusia, nama tempat. Makanya ada yang ngomong Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada juga yang mengatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jili. Jili Jailani gak ada masalah. Syibun boleh, Syaribun yang gak apa. Alex Sedengi, Sedong. Siduni. Siduni Alex Sedengi. kurang sukan. Kurang. Ngecek. Wa huwa bi asabi'il yadil yumna min aswaliha alal afdal. Nah, ngagosok-gosok jenggot ini menggunakan tangan kanan yang utama. Lain kecewa lain, lima sebabnya. Dari mana? Min asfaliha, dari bawah. Digosoknya di handap kaluhur, ulah luhur ke handap. Ya itu juga boleh, tapi kurang utama. Jenggot di Wa misluha kullu sya'rin, sama seperti ini setiap rambut. Yakfi ghuslu dhahirihi, cukup membasuh dhahirnya saja. Summa ghsil yadak kaliyumna, kemudian basuhlah tangan Anda yang kanan. Kemudian yang kiri beserta kedua sikutnya ma'al mirfaqaini ila ansafil adudaini, hingga ke pertengahan lengan. Pertengahan lengan, diluwihan ulah pas Sikuting. Dilebihi itu menjadi syarat. Tapi kalau ke tengah ini sunnah. Kalau rumah mak Ya mah apa ya tenang. Ya. Lebih dari siku itu jadi syarat. Kenapa? Walaupun aslinya sampai mirfaq, sampai siku, khawatir ada yang tidak termasuk. Qaidahnya malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang menjadi penyempurna sesuatu yang wajib maka dihukumi wajib. Nah, jadi kalau pas ini nantinya jadi takutnya itu nggak sempurna, maka jadi wajib, harus dilebihin jadinya. Asalnya sudah jadi lebih khawatir terlalu lepas nanti ada yang tidak terpasung. Adapun sampai ke tengah melebihinya ini jelas sunnah. Jadi melebihi itu ada yang melebihi tapi sedikit, tapi ada yang melebihi sampai ke pertengahan. Kalau melebihinya sampai ke pertengahan itu sunnah, tapi kalau dilebihi sedikit itu jadi keharusan. Tidak menjadikan makhluk. Yang berlebihan apa dulu israfnya? Islam bukan diherek kan. Mungkin karena barase. Sama makhluk bener-bener makhluk. Sama barasin kena. Barase. Makhluknya itu baras.
Fa innal hilyata fil jannati tablughu mawadi'al wudu'i. Karena hiasan di surga nanti akan mencapai tempat-tempat wudhu. Jadi kalau nanti emasnya beliannya pengen lebih panjang, ya dipanjang. Oh, kalau anak ya, kalau sekarang sih kita bayangin kayaknya jelek. Ya beda, nanti di sana malah ada jelek gitu. Karena di dunia di sana mah bagus. Seperti sekarang di surga itu tidak ada gigi. Ompong. Bukan ompong. Kalau ompong itu yang seperti saya nih, ompong. Beda. Terus enak, kumaha cenah di surga daya gigi gue pantes. Ayeuna abi naros ari budak babaye pantesna aya gigina tah aya henteu. Sieun orang. Nah, makanya logikanya seperti itu. Pantes. Ya pantesnya Lumpat kamu budak orang karek jebol aya huntuan. hidungnya ge sieun. Rapi. Susu rapi. Kan air ini teh jang rasa kan. Jang rasa. Jadi dunia. Dunia disaruakeun jeung akhirat. Pantes di ayeuna babaye sok lamun lahir geus aya huntuan, yakin teu pantes. Tapi aya kan begitu Ada. orang keluar geus aya kumisan aya kan. Tapi nu aya lingian ge aya kok. Salah aja luar kumisan lah. Hah? Lain budak orang teh keluar pan ari keluar kan istilahna heula. Begitu keluar teh Allah. Masya Allah. Mana ari jod ari dokter mah di sebulan langsung. Terus dengar dia. Nah, makanya di surga tidak ada yang namanya sakit gigi. Dan giginya eueuh. Terus susah. Gosok gigi. Buat paresek. Buat paresek. Oh, jadi sudah dibentuknya seperti itu. Dan desainnya tuh lain. Jadi jangan disamakan dengan hidungnya. Desain surga beda lagi. Ayo sampai di dunia teh desain itu berubah-ubah antara dulu dan sekarang. Desain yang dulu yang lama sudah nggak laku pakai untuk sekarang. Jadi kadang-kadang orang lo mikirkan lo, ya lo kan bersami. Jadi orang, oke pantas, ya pantas baik gitu. Tapi ayo kan tuh kan. Entos kana ieu entos kana siku. Tapi kembali deh karena rambut kan. Rambut siapa gitu. Maksudnya kan ieu tadi putih dan lain sebagainya. Akhirnya bagi Hawa sanggeusna glowing tadinya. Kan glowing kan kadang-kadang serba palsu. Luntur. Haris Luntur. pantos di kerok digantina ku tina beleteng bolong. Terus iya kan bulu mata dalam bulu kan eta tatkala kaum Hawa entos glowing kitu eta wuduna kumaha taka. Ya jangan sampai apa itu kosmetiknya itu jangan sampai merubah statusnya air. Wudu heula wudu. Enggak maksudna kan Cabut. ya aya geus aya rambutan mah usedo tanana. Ya kalau tidak ada rambutnya sih udah jelas. Yang penting kan tempatnya. Ini kan yang penting itu tadi suruh disampaikan tuh ke tempat-tempat tumbuhnya rambut. Kalau rambutnya tidak ada yang penting tempatnya, gitu logikanya. Di sini ila mana binti syu'ur, ke tempat-tempat tumbuhnya rambut yang 4.
ke sikut apa dari sikut ke tangan? Dari atas ke bawah atau bawah ke atas? Tangan kesandung-tandung ya. Tadi ke sikut. Sampai sikut. Sampai sikut berarti tidak tahu. Kalimatnya kan aku pakai itu terus nggak jawab tuh. Sejelas ya. Orang sampai kan berarti terakhir nyampe. Tapi kebanyakan itu dari sikut ke sikut. Ya nggak apa-apa, itu hanya sunnah. Kecuali karena balong es. Lelap ke. Atau mungkin di pancuran nggak masalah dari atas ke bawah. Ya itu sih nggak masalah. Lihat kondisinya nggak masalah sebetulnya. Sebab di kitab tidak dijelaskan mana awalnya, mana akhirnya. Yang jelas itu terbasuh. Tak kalau istilahnya terbasuh kan, jadi cuma menghilangkan hadas kecil, menghilangkan hadas besar, sekaligus bisa menghilangkan hadas kecil. Iya betul. Bungkus manis itu buru lagi. Iya benar. Biasa. Yang namanya mandi besar itu bisa menghilangkan hadas kecil. Oh, jadi itu sabu dulu ini. Iya, cuma sunnah. Kalau nyepang. Tembak, biasa di balon sih kan. Iya, itu benar. Makanya yang ada di Safina itu, maaf, redaksinya kurang tepat. Karena di Safina itu waktu memberi batasan wudhu, ya di situ dan hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil itu dijelaskan di dalam Safina sesuatu hadas yang bisa hilang atau dihilangkan oleh wudhu. Padahal mah oleh mandi juga hilang, oleh mandi besar itu. Kalau di kitab-kitab besarnya, mandi itu juga bisa menghilangkan hadas kecil. Tapi kalau dalam Safina, hadas kecil adalah hadas yang hilang oleh wudhu. Berarti kan kalau oleh mandi gimana? Dan menjadi pertanyaan. Maka kalau saya definisikannya di dalam kitab sholat, hadas kecil itu hadas yang bisa hilang walaupun dengan wudhu. Tuh, jadi walaupun dengan wudhu, kalimatnya otomatis dengan mandi pun hilang. Sedangkan hadas besar, hadas yang tidak bisa hilang kecuali dengan mandi. Jadi oleh wudhu nggak bisa hilang. Itu pun kalau ada air, kalau tidak ada air bagaimana? Tayamum. Dulu apa tuh? Ya enggak, nanti ada uang tayamum. Oh ada. Ayamnya. Jadi itu udah itu. Sabar. Nafsu. Dijaga cuma nafsu, untuk ilmu tidak dijaga. Bakal nih. Ya nasab himmah itu bukan nafsu, himmah. Oh. Himmah itu semangat. Beda. Cita-cita. Beda bener kan? Cita-cita. Benar. Ya harus dibela orang tua tuh. Si wewon. Apa ya tadi sampai apa? Sampai separuh ini kan. Sumarsil yadakal yusra. Jadi itu, tinggal itu benar. Sumarsil yadakal yumna. Kemudian basuhlah tanganmu yang kanan. Awas yumna, ada alifnya kalau yang kanan. Kalau tidak ada alifnya yumna.
kayak dulu tuh itu namanya kekuatan. Beda jauhnya. Beda jauh. Kalau tidak ada alifnya bisa dibaca Yaman. Ta'arim. Ta'arim, iya. Yaman itu ya mim nun. Harimbai. Tapi juga bisa dibaca Yumna kalau Yaman nama tempat. Tapi kalau Yumna artinya al-quwah. Kalau Yumna anggota yang kanan, ada alifnya. Najwan itu artinya kotoran. Tapi kalau najwa berdoa atau ngajeres, curhat, itu bahasa Arab hati-hati. Makanya kadang-kadang kalau saya suruh menerjemahkan, orangnya mengucapkan kadang-kadang bingung. Siapa tahu salah ucap. Kalau lihat tulisannya tak tahu. Summal yusra, kemudian yang kiri. Ma'al mirfaqaini, tuh di sini beserta kedua sikunya. Jadi dua sikunya harus terbasuh ila ansofil adudaini. Ini balik dulu. Waharikin, nah ini no gaduh alik. Waharikil khotam, gerakan ali-ali itu cincin ketika membasuh tangan, digerak-gerak. Itu terserah ya, diputar-putar atau dimaju mundur. Wa khalil qabla ghuslihima asabi'ihima. Terus disela-selai sebelum membasuh jari-jarinya. Wa khalil, sebelum membasuh kedua tangan itu jari-jarinya disela-selai. Tuh. Cuma yang utama ini wal aula fi takhlilil yadil yumna ayyuj'ala batnul yusra ala dhahril yumna. Hendaklah batin tangan kiri dijadikan di atas punggung yang kanan. Jadi nilai-nilainya gini, jangan begini. Ya ini juga termasuk. Tapi anak mampu itu kan. Iya, tapi yang utama begini. Kadang-kadang biasa. Ya satu lagi. Diajak. Ulama harus apa? Nang sombong. nang buduhan video. Wa fi tahlil yadil yusra bil aksi khurujan min fi'lil ibadah an suratil adah. Tuh. Nanti tinggal yang kiri ya tinggal dibalik saja. Ini kenapa tidak batin ketemu batin, khurujan min fi'lil ibadah ala suratil adah. Jangan sampai gambaran ibadah sama dengan gambaran kebiasaan. Orang kan biasanya kita tak ada ini supaya ulah sarwa dan ilmu ibadah maka alasannya untuk membedakan tuh fit tasbih. Namanya begini itu menyela-nyelai jari-jari itu namanya tasbih. Kalau bahasa Jawanya ngapurankan. Kata fil Bujairami, demikianlah keterangan dalam kitab Al-Bujairami, nukilan dari Syekh Sobari. Wabda bil yumna, hendaklah dimulai dengan yang kanan.
Wa qul inda ghuslil yumna Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ketika membasuh yang kanan doanya yang ini, ya Allah, berikanlah padaku kitab catatan amalku diterima dengan tangan kanan. Kalau kitab catatan amalnya diterima dengan tangan kanan, itu tandanya orang baik. Dan hisablah diriku dengan hisaban yang mudah. Hisaban yang mudah ini disebut hisabul ardi. Pertanyaan tapi munakosah, dibantah oleh malaikat. Apa kamu begini-begini? Nanti dijawab, kenapa begini tuh? Itu berat. Kalau orang mukmin mah enggak. Hisab yasira atau hisabul ardi. Hisabannya ringan. Jadi hanya diperlihatkan oleh Gusti Allah. Nah, yang nanti baru nggak lakukan iya. Cuma ku kami ditutupan. Mana maka diketin kami boga kunci nah. Pohon endena. Hah? Pohon endena. Oh. Hisab yasir. Jadi orang kayak niatnya. Jadi tetap Gusti Allah terang non perbuatan orang teh. Tapi kesalahan kita yang mukmin ada yang ditutup-tutupi oleh Allah, dan besok hisabnya hanya diperlihatkan. Nah, kelakuannya nanti gigi kita. Oh, ditutup di dunianya. Dirinya kan ditutupan ku kami, ditutupan kerjanya di dunia, ayeuna ke ku kami ditutupan, yang ngeben terang dan kami. Itu yang dimaksud hisab yasir gitu. Yang dimaksud hisab yasir teh. Tanyanya ngalakukeun kieu, nya muhun Gusti, muhun terus tah keteh itu tah. Tanpa maksud di manehana lain. Kan hari orang kafir, siapa kieu tah orang kafir. Ngomongnya dijawab deh, itu namanya hisab munaqasyah. Oh, penjawab. Tanya jauh tapi di ini didebat, dibantah. Jadi ada hisabul ardi, ada hisabul munaqasyah. Nah ini yang hisab yasira ini disebutnya hisabul ardi. Ini hanya dijelaskan hisabul ardi, hisabul munaqasyahnya enggak dijelaskan. Jadi ada semua. Tanya nanti sholat teh niat sama sebenarnya makio. Jadi nanti isi. Benar. Maka semua tuh nanti itu tertunjuk. Semua wajah tuh di hadapan Allah tuh. Makanya mendingan ayeuna teh dihisab ulang rasa ain. Misalnya kaatan. Soalnya teh sakit tuh nyepeng kunci dah. Dan kebayang misalnya kaatan. Kalau nanti berat. Hisab yang alat saja kita tuh malu. Di hadapan Gusti Allah tuh kelak. Wa ma huwa bighafilin amma ta'malun. Allah tidak akan lupa apa yang kalian lakukan. Kalau memperkan kiainya, Jawir teh. Sekarang sih bisa mengelak, jangan merasa bisa memberikan syafaat. Berat kita itu besok di hadapan Gusti Allah. Makanya hasibu qabla an tuhasabu, hisablah dirimu sebelum dihisab nanti oleh Allah. Wa inda ghasli shimal Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Ketika membasuh yang kiri, doanya ini,
Ya Allah, aku berlindung, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari pemberian buku catatanku kepadaku dengan diterima oleh tangan kiri. Au miwaro idrohri, lebih parah lagi, yang lebih parah kekufurannya, misalkan orang munafik itu dikasihnya dari belakang. Tahun guru masih digantung kayak buku nata gitu kan. Itu kan sangat tidak terhormat. Ngasihnya dari belakang. Summas tauhid raksaka bil mashi, kemudian ratakanlah kepalamu dengan usapan bi antabul layadaika wa tulsikal usa asabiyatik. Caranya gimana? Basahilah kedua tanganmu, kemudian pertemukanlah kepala-kepala atau ujung-ujung jari-jari tanganmu yang kanan dengan yang kiri. Watado ahuma ala muqaddamati atau muqaddimati roksi, muqaddamah boleh, muqaddimah boleh. Terus letakkan kedua tangan itu di atas depan kepala, bagian depan kepala, dan terus dilewatkan hingga ke tengkuk. Nah, ini caranya. Itu yang sempurna. Kenal tapi baru takut ibu. Yang memang sah. Nah ini tuh, ujungnya ditemuin sampai ke ini apa? Tengkuk. Balikin lagi. laki-laki. Lagi tuh kamu. Ya sama. Rambutnya panjang. Ya nggak masalah, pakai kerudung juga nggak apa-apa. Ini nggak ada keterangan laki-laki dan perempuan, di sini bersama saja. Idealnya Anu model botak kaos sekjen mah jadi kan. Kalau itu bukan dari mulai nanti di tengah-tengah. Untung kita mah. Ya pokoknya sih dari depan. Kalau yang botak nggak usah dibalikin. Pakor ini. Nah, ini ada keterangan. Ah ya. Itu duduk itu. Tuh, watadok ibhamaik, jempolnya, kedua jempolnya letakkan di atas pelipis. Nah, di pelipis, tuh pakai itu. Jari-jari, ujung jari-jarinya tempelin. Nah, terus jempolnya di pelipis, paling gede. Nah, itu. Waktu mirohuma terus ini dilewatkan, biar berjalan, digosok itu. Apa kapangkan ilal kofa summa ini engkola bahasa luka. Kemudian kalau seandainya rambut Anda itu malik, maka balikkanlah ke depan. Liyasilal ma'u li jami'i roksi, agar air itu nyampe ke seluruh kepala. Fahadihil imror warot maror, ini nanti disebutnya satu ambalan. Tuh, sre itu satu ambalan. Sana keduanya. Bukan satu ambalan. Li adami tanah tamam
tamil mashabil imrar ilal kofa min wairatin ilal mubtada. Kenapa? Karena tidak sempurna usapan hanya dengan mengusap dari ke kofa, dari depan ke belakang tanpa dibalikin lagi ke depan. Fa'ilam yang qalib syaruka. Itu tadi kalau rambutnya berubah dikadilkeun milu ka tukang, maka balikin lagi ke depan, itu baru satu. Tapi kalau rambutnya menganggur itu nggak ada masalah, cukup. Tuh. Fa'ilam yang qalib syaruka lidohrihi, kalau seandainya rambutnya tidak balik gitu, kan kamu suka mulak malik, ayo lulus pakai itu dikahapayun kan kapayun, dikatukang, nah itu ingkolet namanya, ingkilap. Nah kalau rambutnya angger, misalkan di apa, karena diikat atau dikepang, tuh, atau memang karena rambutnya pendek, au adami atau gundul, nah tadi jawabannya. Fala tarudda, maka nggak usah dibalikin lagi, cukup sekali ke belakang saja, seret, sudah. Nggak usah kedepankan lagi, li ada mil faidah, karena nggak ada gunanya. Isti'malil ma'fi ma la budda minhu, tidak ada gunanya menggunakan air pada sesuatu yang tidak perlu. Wahwa masul ba'dil wajib, yang perlunya itu kan mengusap sebagian yang wajib. Fala yuhsabu marrohsaniyah. Nah ini, kalau seandainya kan rambutnya gundul atau pendek, cukup sekali. Terus gimana kalau dibalikin lagi, apa dihitung 2 kali? Tidak, tetap hitungnya 1 kali, tapi makro. Itu faedah. Masalahnya tetap sudah nggak gundul kos itu sudah. Kami tak bisa. Fala yosabu marwatan sania. Tab'anu dalika, Anda lakukan hal itu, maksudnya meratai pembasahan kepala 3 kali. Wa kadzalika, demikianlah fi'lul taslis, demikianlah caranya melakukan 3 kali basuhan bisa ilil a'dha, dalam anggota-anggota yang lain. Wa qul Allahumma ghashini, ini doanya. Ya Allah, tutuplah aku dengan rahmatmu. Artinya kiri, kanan, belakang, atas, bawah ditutupi dengan rahmatmu. Depannya dirahmati, belakangnya dirahmati, pinggirnya dirahmati. Itu artinya gitu, ditutup itu. Diliputi, dikepung rahmatnya Gusti Allah. Kan aya zaman teh seneng teh nu payun apa lu tukang nama teh menarik. Ayo pinggir tahu kira-kira depan belakang atas bawah disayang oleh Gusti Allah gitu. Pikir diharap sih lu sumbang. Wa azil alayya min barakatik, turunkanlah kepada kamu dari keberkahanmu. Barokah itu ziyadatul khair, nambah bagus. Barokah itu gak bisa dijual. Jadi barokah tetap dirasakan.
barokah itu tidak kelihatan tapi terasa. Ada asar, jadi barokah itu nanti kelihatan asarnya. Seorang tak kubatur kan? Ya, oleh diri yang terasa, oleh orang lain juga bisa. Tapi yang jelas kita Merasakan. dan berkah itu nggak bisa dijual belikan. Tidak merasakan. Itu dari Gusti Allah. Aku kan merasakan apa yang kau rasa. Wede, cie. Chemistry berarti. Wa azillani tahta zilli arsyik, dan naungilah aku di bawah naungan arasmu. Yauma la zilla illa zilluk, di mana pada hari itu tidak ada out, tidak ada naungan kecuali naungan kamu. Wafil Azkar, sedangkan dalam kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi, bukan Syekh Nawawi, Imam Nawawi, ada gantinya. Doanya gini, Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah, haramkanlah rambutku dan kulitku untuk neraka. Sudah sampai Gusti neraka teh nyentuh rambut jeung kulit amati daging. Jadi Gusti Allah ngakulah neraka haram eta jamnya memang. Itu diharami Gusti Allah kemauan neraka nake. Wa azlil nih, jadi ada yang wa azillah boleh nih. Azillah, azlil sama saja. Jadi boleh fakul idgham, boleh idgham. Wa azlil nih tahta arsy, naungilah aku di bawah arasmu, pada hari tidak ada naungan kecuali naunganmu. Sum tasir, teruskan. Ada kan? Bas, Ada. bentar. Tapi kayak udah. Oke. Bapak. Kita ada sama ada. Enggak cukup. Nanti akan ada. Sampai. Sampai. Tenggelam juga. Tes. Alhamdulillah kita semua telah mendengarkan dan ngalipan mudah-mudahan jadi tambah-tambah hanya kanggo meningkatkan kualitas ibadah ulah. Selanjutnya, sebelum banyak yang akan disampaikan mungkin oleh Sekjen berkaitan situasi dan kondisi sekarang dan besok, makanya anu periodik di terdalam kita sendiri, namun pun ingat abdi pernah maca di luar materi ikan, mumpung ingat terviral nyapilah bahwa azam Apa be? Ajam. Azami. Non Arab. kalau menikah dengan syarifat ini hukumnya Cina tidak sah. Laki-laki. Laki-laki nah dari mana nama wajib mana nama sebab untuk memperbanyak turunan dari Rasulullah. Mana nama si Tarik. Baal. Si Baal. Yang sekarang ada lagi kan. Tapi pernah saya kompilasi hukum Islam bahwa yang namanya talak itu dua, yang punya talak itu dua, satu laki-laki atau suami, kedua pengadilan. Itu namanya kompilasi hukum Islam pernah baca. Tapi sekarang yang sedang bunyi
bahwa seorang istri yang mengadu ke pengadilan dan terus dijatuhkan talak ya oleh pengadilan, itu tetap istri itu masih punya suami, sebab yang punya talak itu hanya suami, tidak ada pengadilan. Akhirnya tak beredar seperti itu. Umat akan memutuskan jalan akan. Bahwa di sisi lain bahwa talak itu yang punya talak itu dua, suami dan pengadilan. Tetapi sekarang yang punya talak itu khusus hanya laki-laki, pengadilan tidak punya. Jadi walaupun ketok sampai kena pupus kaca oke, tetap statusnya kalau si istri itu nikah lagi maka tidak sah hukumnya zina. Anu rapak lah itulah. Ya rapak benar, cerdas benar. Merah ada merah. Ya, betul. Cerdas ya. Gara-gara Allah bukan. Masalah rapah itu ada dasar hukumnya. Ada hadis Nabi yang isinya ada seorang wanita datang kepada Kanjeng Nabi. Wahai Rasul, saya ini kalau melihat suami saya tuh pengen saya ludahi Rasul. Di sono kan tokit. Gunung Kidul. Sedangkan yang namanya istri kan harus taat kepada suaminya. Nah ini akhirnya jadi hukum dasar apa? Jadi bisa daripada si wanita itu nantinya malah tidak taat kepada suaminya. Maka Islam itu akhirnya membolehkan. Itu ada hulu, itu akan ada. Daripada sewa dosa. Iya, daripada sewot baik, jadi tidak taat. Soalnya sok menit dan duit. Yang lain ini yang mau urusan ini. Ya, kali-kalinya mau ya. Jadi hukum lama itu ada dasarnya. Ceritanya begitu. Cuma saya nama sahabatnya lupa, yang wanitanya lupa, tapi ada hadisnya. Yang mereka itu pernah macamnya kompilasi hukum sate. Ya memang ada dasarnya. Tapi akhirnya pokoknya. Jadi wanita bisa mengajukan cerai karena di zaman Nabi sudah terjadi.
yang istilah ulang ilahana karena tenak rapah. Apa? Tapi Pada sudah. dalam surat perjanjian nikah oke kan ayat. Iya, itu. Hari. Ya itu single tali sendiri kan karena kasihan wanita kalau tidak pernah dinafkahin sampai sekian tahun. Yang menang dewek mbak. Nyata sarua jeung Mbak Alwi lamunan ajame ieu Maksudnya hukum terbaru ada yang mengemukakan atau memang Artinya tidak boleh wanita itu kan kalau mengajukan cerai itu padahal boleh. Dan itu bisa di zaman nanti akhirnya nanti memutuskan dia. Karena memang yang namanya agama saja tidak ada paksaan. dan tidak dipersulitkan. Itu dipersulit. Nah, sekarang sedang Adinu yusrun, agama itu kemudahan. rileks, santai, indah, senang. kalau melihat dari redaksinya tadi yang dua itu yang boleh mengetuk palu talak satu suami dua hakim, berarti hakimnya itu buat istri. Bahwa ketika apa ya hakim yang mengetuk palu itu. Iya, tapi sekarang yang lagi itu bahwa ya istri yang gugat cerai walaupun sudah diputus oleh pengadilan tetap hukumnya dia kalau nikah itu sah ya. nah profesor lain sama profesor naon ari Habib mah eta lamunan ajamin nikah ka Saripah Hukum masalah kapaa. tah ngajaga ari manehna mah wajib coba untuk memperbanyak darah-darah hitam manehna. Jadi gitu kan? Iya, Jadi- dasarnya zaman Nabi sudah terjadi. Nggak menang itu ayat dalilnya ngan sampai gitu baik. Kan kalau ya. Mangga eta geus. Tah bising aya nu eta teh geus jelas. Aya tinggal kebekang bising ya mah. Punten bekang. Bising aya nu aya mana dalilnya? Dan gua kita mah kitu Kang deui. Kata Mohon mah karena teh geus aya tok nu rewel. Mana dalilnya? Mana kitu teh tah. Ya. Tidak buku nikah terus ayah. Hah? Buku nikah. Pertama model pembaharunya naon gitu. Mangga eta ibu beli aya nu parajogi di kuningakeun, ditaroskeun. Aya, teh aya. Tah, Dong. upami teh aya sate ata. Ayah itu Pak, ayah. Mangga, Berbisik-bisik kalau bisik-bisik. Oh, Pakai wasilah. dan perlu Ini kan ayo. ada pertanyaan dari hamba Allah. Soal tidak disebut arana jadi tidak ditunjuk di hamba Allah baik. Saking ku tawadu. Subhanallah. Jadi anak nate ngajar di tempat anu sanes MU lah kan gitu. Aya kunut lamun subuh nate. Jadi tiap sholat berjamaah teh aya kunut. Terus makanya manehna lok sholat nate sorangan berjamaah. Kira-kirana lebih baik mana cenah? ya saya pernah baca kitab itu di zaman sekarang sih karena khilaf gitu. Jangankan seperti itu ya. Masih ahli sunnah wal jamaah saja antara Syafi'i dengan Abu Hanifah karena ada perbedaan lebih baik munfarid. Ya, itu padahal kan Imam Syafi'i dan Syarif Muhammad sih. Nah itu di kitab apa sih saya itu pernah baca itu. Cuma saya pernah baca begitu. Karena zaman sekarang sih gitu. Apalagi sekarang kan banyak perbedaan, banyak aliran macam-macam. Ini walaupun masih 4 mazhab. Beda mazhab itu lebih baik walaupun sah hukumnya lebih baik munfarid daripada bermakmum kepada beda mazhab. Koma Kang, koma catatan titik. Kecuali lamun aya pokoknya yang karyawan ini lingkungan di sekolah ini kalau tidak subuh berjamaah maka akan dikeluarkan. Eta memberi dipertimbangkan.
tadi kan hukumnya lebih baik. Lebih baik. Jadi bukan harus dan tidak masalah karena yang namanya kunut kan sunnah. Nah, tapi bagi kita mah seolah-olah sunnah yang sangat perlu. Karena sunnah abad. Ada bagi orang mah. Cuma itu sama-sama itu saja yang sudah jelas mazhabnya itu sahih semua. Itu lebih baik lebih baik bukan berarti harus khawatir. Iya ya jelas juga. Tapi anu juga sebagai komitmen kita dalam bermadhab ya kan. Iya, ya harus serius nih bermadhab. Iya. Sebab kadang-kadang ku nafsu. Contoh, Kalau ya waktunya ada contohnya. bukan contoh. Pengalaman pribadi. Kami kan kami bangsa Indonesia ya suka bergaul dengan mereka ya, Kamu. birokrat. Bulan puasa taraweh ya. Bulan puasa taraweh. Sabab juga ada banyak sambutan dan sebagainya. Geus tarawehna anu 11 ben singkat. Wow, tidak bisa. Saat saya. Kami teh. Biasa. Yang saya tapi kaminya sendiri lamun keur diimah keur sorangan keur tikaran yang teu berjamaah teh makanya teh tan sawal. Eta kadang-kadang kitu. Mau keluar mah Wakal nih ada di oh nek mana tadi kena. Jadi sebetulnya sih gini ya kalau terawih tuh sesanggupnya saja. Gitu loh. Jangan dipatok sebelah gitu loh. Jangan dipatok sebelah gitu loh. Kita harus berkeyakinannya 20. Tapi orang jadi selalu hanya 2 rakaat tuh. Iya nungguin teh. Iya. Hanya pengennya 20. Sabodoana peuletik loba batur dayung heula cari cing heula. Ari sabar kakara. Bener apa teh aya. Jadi kalau kitanya terusnya terawihnya sebelah, berarti sebelah itu berarti berapa? 10 atau 8. Berarti kan mengukuhkan pendapat itu salah. Jadi ada terawih mbak, satu wae gitu. Erek opatnya tenau-nau, tapi yang penting 2-2. Kang ieu mah sak kuat sak kieu lain tempat penting kieu. Ya tenau-nau lah umpamana kieu nate ngan 4 rakaat, tapi keyakinanna aslina terawih itu 20 gitu nah nate. Itu jadi ulah yang merupakan itu baik ulah itu. Nah, jadi tetap ahli sunnah wal jamaah NU nantinya. Nah, tapi kadang-kadang ku nafsu, bukan nafsu dariku apa ya? Ya kalau ke yang lain sih tetap seolah-olah harus nggak biasa sama. Nah, jadi untuk menjaga. Tapi saya soalnya teh, Di dalam kitab itu ada di Tausih tuh, Syekh Nawawi tuh. Siapa yang terawih itu, hitungannya sudah ijma itu 20 rakaat. Tetapi kalau hanya bisanya 2 rakaat, ya dapat pahala gitu. 2 rakaat umpama. Nah, jadi gitu. Jadi orang teh yakin sabda nama ahli tarawih teh 20 gitu. Tapi situasi kian nanti kan sakieu eta. Atau misalnya ayat nanti kakarek 10 atau kakarek 12 itu masalah. Karena niatan di anuan minal ya kan. Ya niatan di anuan minal. Oh, iya itu sih mau yang 8 mau yang 20 ya ada min, tapi min itu sendiri khilaf nanti. Cukup jelas cara memberitahu punten ieu mah kasadayana khususna ka Akang.
Poma ye yang hadir untuk pertemuan Jumat besok, Jumat ke depan, diharap tidak ada perubahan. Hanya punten izin untuk Jumat yang akan datang. Punten abdi gaduh acara mungkin ibu-ibu kalau robang pakaian bagi tarik acara Agustusan Istiqosa di kecamatan. Yang dari bulan tidak, ya mah maksudnya di jamak mana? Biasa yang hadir sekarang, Poma ulah tidak pada hadir. Ulah gitu. Ulah legitin maksud nama gitu. Dan selanjutnya Sekjen bising aya hal-hal sebelum nanti untuk setoran ke Pusat. Idro. Rokim bising aya hal yang perlu diketahui dalam suasana sikon sekarang. Ya. Masalah HSN. Nah, untuk HSN yang sudah disepakati itu ternyata Sedong ini bisa melaksanakan HSN pas tanggal 22 Oktober itu bisa dengan pengisi acara komplit, ada hadroh, ada penceramah, ada kori dan penyanyi Sapaket. Sapaket. Paket kan jelas. Harina sudah ditentukan. Tapi panitia untuk meyakinkan manajemen bahwa tanggal 22 itu pasti dan tidak direbut oleh pihak lain harus ada DP. DP-nya 5 juta. Hanya karena saya tidak kenal secara personal dengan manajemen, maka disiasati tetap akan dilaksanakan tanggal 22 dan saya akan memberikan DP, tapi ketemu secara langsung, bukan melalui transfer Virtual. Maka akhirnya sepakat nih, kami diberi tanggal, diberi jam, besok itu harus sudah ada di Sidoarjo jam 10 sampai jam 2. Rencananya mau berangkat malam ini tuh, tapi kemarin mendengar kabar dari polisi Kapolsek bahwa ada himbauan dari Kapolres bulan September sampai November itu tidak boleh mengadakan acara yang bentuknya pengerahan massa dengan alasan takut disusupi politik karena menjelang pilkada. Ini baru sekedar instruksi dari Kapolres ke Kapolsek. Tapi lisannya tidak Ya, lisan belum ada. Susah dipertanggungjawabkan lisan. Maka kemudian saya mencari informasi yang valid nih soal ini karena dikejar waktu soalnya. Iya. Kejar waktu. Kemarin saya minta bantuan ke Ketua PCFU Kiai Aziz untuk bisa sharing soal agenda di Sedong ini, tapi bukan Sedong sebenarnya, saya mewakili hampir Kabupaten Cirebon akhirnya. Maulid dan sebagainya. Karena Maulid ini kan pasti di bulan September sampai Oktober. Ya. Lanjut. Kemudian banyak yang sudah booking, kalau booking penceramah yang bagus-bagus mungkin dari setahun yang lalu. Proposal geus nyebar, namun acara digagalkan kumaha terus jadi kerugian. Maka hari ini Kiai Aziz baru bisa ketemu dengan Kapolres ini di WA jam 5 sore. Jadi jam 5 sore saya berpikir bolehlah jam 5. Kalau jam 5 sudah ada kabar, kemudian saya berangkat maghrib atau isya sampai di sana, mungkin di Sidoarjo bisa jam 9 atau subuh sudah nyampe di sana. Kemungkinan seperti itu. Jadi nunggu informasi dari Kiai Aziz dengan Kapolres. Alhamdulillah, semoga Cuma yang jadi persoalan kan harus bawa DP nih. Harus bawa DP. Kayak duitnya. Terus. Ya eta. Jadi karena ayah semangat jeung niat gitu. Hari Terus
Hah? Terus wah tahannya ayah niat sing semangat dan ngadepi anak ayah. Jadi ya lain niat hari sana dong. Ayah Rencana. azam Azan mah tatan si Inang. terus Kesimpulannya ya ada dua kan tempat berharap dan berlindung selain Tuhan. kalau berlindung mah kepada Allah. Kepada Oh, panitia karena pelindungnya rois. panitia ada struktur Pak Ustadz, ada struktur pelindung ya, pelindungnya kan Gusti Allah, penanggung jawab pembina kan Ketua MUI, maka saya minta binaan dari Ketua MUI bagaimana caranya agar ini bisa terselesaikan. Kalau tidak bisa dibina, binasakan saja. Alhamdulillah, semoga ya lancar. PP Zulfikar sama saya Zulfikar kan. Saya Sayid Zulfikar. bukan Habib Sajid.